Lini pertahanan timnas Indonesia saat ini berhasil dihuni oleh nama-nama beken sejak diasuh oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bersama PSSI saat ini sedang memperbaiki lini pertahanan timnas Indonesia agar tampil solid. Pemain keturunan kini dibidik untuk bisa memperbaiki keroposnya lini belakang. Lantas seberapa kuat lini pertahanan Indonesia di tangan Shin Tae-yong? Berikut berita selengkapnya. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? Lini belakang memang sering mendapatkan kritikan saat dilatih oleh Alfred Riedel. Pelatih asal Austria itu menilai bahwa titik terlemah timnas Indonesia adalah lini bertahan. Dirinya mengatakan bahwa lini pertahanan timnas Indonesia harus banyak dibenahi. Banyak blunder-blunder fatal yang dilakukan para pemain bertahan timnas Indonesia. Luis Milla juga merasakan hal yang sama. Banyak di antara para pemain bertahan tak dapat mengantisipasi umpan lambung. Bahkan di era Simon McManamy pertahanan timnas Indonesia semakin anjlok. Banyak dari para netizen yang selalu mengkritik performa pelatih Skotlandia tersebut. Blunder-blunder fatal yang dilakukan para pemain bertahan mengakibatkan timnas Indonesia gagal lolos kualifikasi Piala Dunia 2022. Skuad Garuda harus rela kebobolan 27 gol dan hanya mencetak 5 gol. Pertahanan timnas Indonesia menjadi bulan-bulanan dari Vietnam, Thailand, Malaysia dan juga Uni Emirat Arab. Vietnam sendiri berhasil menyarankan 7 gol ke gawang timnas Indonesia sedangkan Uni Emirat Arab berhasil dengan mudah mencetak 10 gol tanpa balas. So much joy, couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. Saat ini bersama Shin Tae-yong lini pertahanan timnas Indonesia kian membaik. Pelatih asal Korea Selatan itu melakukan perombakan besar-besaran. Shin Tae-yong memilih untuk tidak memanggil defender yang sudah uzur. Pelatih asal Korea Selatan itu mencoret pemain andalan pelatih sebelumnya seperti Ricardo Salampessy dan juga Justinus Pae. Dirinya lebih memilih memanggil para pemain keturunan, seperti Jordi Amat, Elkan Banggot, Sandy Walsh, dan juga Sain Patinama. Shin Tae-yong juga mempercayakan lini belakang timnas Indonesia kepada talenta lokal, sebut saja Rizky Ridho yang kini berhasil tampil solid di lini bertahan. Dirinya juga sering mengandalkan Fahrudin Arianto dan juga Asnawi Mangkualam. Kombinasi pemain muda dan pemain keturunan membuat lini belakang timnas Indonesia semakin kuat. Terbukti dalam 5 pertandingan terakhir timnas Indonesia hanya kebobolan 2 kali. Timnas Garuda juga tampil solid dengan mencatatkan clean sheet dalam 4 laga. But one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors come. Kokohnya lini belakang membuat mental timnas Indonesia semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dari bagaimana timnas mampu lolos di berbagai turnamen bergengsi, termasuk bermain di Piala Asia yang berlangsung di Qatar pada Januari nanti. Hal ini menjadi kali pertama bagi timnas Indonesia lolos ke Piala Asia sejak 16 tahun lamanya, di mana pertama kali timnas Indonesia lolos ke Piala Asia pada tahun 2007. Waktu itu timnas Indonesia menjadi tuan rumah bersama tim Asian lainnya.
Dan pemirsa, baru saja secara tercipta Indonesia lolos ke babak putaran final di Qatar tahun depan di kejuaraan Piala Asia di bawah usia 23 tahun lewat 2 gol yang diciptakan oleh Tifar Yenar di babak pertama dan juga Arhan Pratama di babak kedua. Dengan demikian, Indonesia unggul 2-0 atas Turkmenistan pada kualifikasi Piala Asia di bawah usia 23 tahun. Sin sendiri tak percaya bahwa timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Asia yang akan berlangsung di Qatar. Sin mengungkapkan dirinya memasang target yang realistis, namun berkat kerja keras pemainnya Indonesia mampu lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia sendiri saat ini tergabung dalam grup yang cukup sulit. Mereka berada di grup D bersama tim unggulan seperti Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Meski begitu, Shin Tae-yong optimis untuk bisa membawa Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebutkan bahwa peluang Indonesia lolos adalah 50%. Kepercayaan diri itu bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan mental timnas Indonesia semakin bertambah. 쉽지 않고 우리가 50% 정도 나는 보고 있지만 예선 통과는 할 수 있다. 나는 자신감을 갖고 있다. 보시면 됩니다. 아무래도 좀 더 좋은 점으로 작용할 것 같고 베트남이나 일본 팀 이런 팀에는 좀 내가 좀 잘 알고 있으니까 좀 잘 준비하면 오히려 결과도 가져올 수 있지 않나 그런 생각을 갖고 있다. Untuk mewujudkan hal itu, timnas Indonesia memasukkan wajah baru. Beberapa pemain keturunan menjadi bidikan Shin Tae-yong, mulai dari Jay Izes, Nathan Chuaon, Welber Halim Jardim, Amar Brik dan Chow Yun Damanik. Nathan Chuaon dan Jay Izes disebut-sebut selangkah lagi menjadi WNI. Proses naturalisasi keduanya diharapkan bisa rampung sebelum perhelatan Piala Asia. Hal ini dikarenakan timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim unggulan di berbagai kompetensi bergengsi. Sebut saja Jepang yang memiliki lini penyerangan yang cukup mematikan. Shin Tae-yong juga bisa menggunakan Welber Halim Jardim yang saat ini sudah mendapatkan paspor Indonesia. Welber sudah siap dimainkan pada perhelatan Piala Dunia U17 bersama Amar Brik dan Chow Yun Damanik. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got cold that is sitting under. Masa depan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong nampaknya cukup cerah. Melihat dari meningkatnya kualitas timnas Indonesia saat ini, bukan tak mungkin bagi skuad asuhan Shin Tae-yong bisa berbicara banyak di berbagai kompetisi bergengsi, di mana yang terdekat adalah Piala Asia dan juga Piala Dunia 2026. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I